Padahal bila ditelisik dari fakta geopolitik, siapa yang konsisten berdiri melawan Zionis Israel? Jelas bukan Arab Saudi, bukan pula Yordania. Ya. Iran secara terang memproklamirkan Zionis Israel sebagai entitas ilegal yang harus dimusnahkan. Ya. Iran juga membiayai dan mempersenjatai umat. Iran mengambil risiko besar menghadapi sanksi internasional, embargo ekonomi, bahkan serangan militer Zionis yang biadab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Apa yang ada di pikiran kalian ketika kelompok yang selalu mengklaim diri paling sunnah, bermanhaj salaf, paling dekat dengan Al-Quran dan hadis, dan paling lurus tauhidnya, ternyata berkomplot dengan Zionis? Bagaimana perasaan kalian ketika melihat kelompok yang selalu ngoceh soal negara Islam, daulah, dan khilafah justru menjadi koalisi orang kafir ketika mendapatkan kursi kekuasaan? Sahabiku semua, demi Allah, tidak ada yang lebih miris dari itu. Ya, rasa-rasanya Islam dikhianati Muslim sendiri dan tengah dirusak oleh orang Arab itu sendiri. Bagaimana tidak? Baru-baru ini, Zionis memajang gambar di papan billboard bertajuk The Abraham Alliance, Alliance, It is time for a new Middle Age, di sejumlah titik di Tel Aviv. Abraham yang dimaksud yaitu Abraham Accord, MOU, normalisasi negara-negara Arab dengan Zionis Israel. Di billboard itu terpampang sejumlah foto pemimpin Arab, yaitu Abdullah II bin Al-Hussein, Raja Yordania, Ahmed Al-Sarraj, Presiden Suriah, Muhammad bin Zayed Al Nahyan, Presiden Uni Emirat Arab, Emir Abu Dhabi, Mahmud Abbas, Presiden Otoritas Palestina, Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Mesir, Mohammed bin Salman, putra mahkota Arab Saudi, Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, Benjamin Netanyahu, PM Israel, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Wapres UEA, Emir Dubai, Haitham bin Tariq, Sultan Oman, Barham Saleh, mantan Presiden Irak, dan Khalid bin Salman, Menhan Arab Saudi, adik MBS. Sahabiku semua, Arab Saudi, tempat kiblat Muslim berada, memang dikuasai Wahabi. Presiden Suriah yang baru, Ahmed Al-Sarraj, adalah eks-teroris dari kelompok HTS, sempalan Jabhat Al-Nusrah Al-Qaeda. Artinya, secara garis besar, billboard tersebut merupakan kong kali kong pengkhianatan oleh kelompok yang selama ini menunggangi Islam sebagai kendaraan politiknya. Kotak Pandora itu berisi watak asli negara-negara Arab, Wahabi, dan teroris. Kendati demikian, di tengah kesemerawutan tersebut, satu poros perlawanan itu tetap berdiri tegak melawan dominasi Zionis Israel, Islam Iran. Namun ironisnya, perlawanannya selalu dicurigai dan dilabeli sesat oleh media-media yang pro-Arab teluk. Iran yang dalam banyak panggung geopolitik internasional menentang hegemoni Zionis Israel dan Amerika Serikat, justru dituduh musuh umat Islam oleh kelompok Wahabi dan kroni-kroninya. Sahabiku semua, disitulah letak ironi besar dunia Islam. Musuh sejati umat tertukar dengan saudara yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa-bangsa Muslim. Adalah fakta bahwa perang Iran melawan Israel adalah perang panjang tentang benturan dua poros kekuatan di Timur Tengah. Iran yang konsisten menentang okupasi Palestina dan ekspansi Zionis, berhadapan dengan Israel yang sejak lama menjadi ujung tombak imperialisme Barat di kawasan.
Ya. Ya, sabiku semua, sementara sebagian besar negara Arab memilih berdamai, ya, atau membisu dalam menghadapi kejahatan Zionis. Ya. Iran secara terbuka membiayai dan mempersenjatai kelompok perlawanan, ya, Hizbullah dan Hamas. Ya, sabiku semua, konfrontasi tersebut ya, merupakan bentuk perlawanan yang langka di era ketika banyak rezim Arab justru berlari ke pangkuan normalisasi dengan Zionis Israel. Ya, apalagi ya, Wahabi terus tebarkan propaganda pro-Zionis, termasuk di Indonesia. Ya. Demonisasi terhadap Islam, Iran, dan Syiah terus digemakan oleh pusat-pusat dakwah yang berada di bawah bayang-bayang Wahabi. Ya, pendidikan, khutbah, dan medsos, propaganda stigmatisasi Syiah sebagai musuh Islam itu masif Wahabi lakukan. Ya, padahal secara faktual, Iran paling vokal menentang eksistensi Israel dan mendukung Palestina dengan sumber daya. Ya, bukan dengan slogan kutukan kosong seperti yang Arab Saudi lakukan. Ya, sabiku semua, jadi siapa sebenarnya musuh umat Islam itu? Iran yang melawan Israel dengan resiko embargo dan serangan militer? Ya. Atau negara-negara yang mengaku benteng Sunni tetapi berpelukan dengan Zionis? Ya, ironis sekali. Ya, persatuan umat yang semestinya terbangun atas dasar melawan kezaliman dan kebatilan, justru hancur oleh narasi sektarian yang dibentuk oleh kepentingan politik dan hipokrisi Wahabi dan Muslim Arab itu sendiri. Ya, sabiku semua, untungnya ya, Muslim Iran telah membuka kotak Pandora tersebut. Ya, dalam konteks ini umat Islam perlu membongkar ulang kotak Pandora yang selama ini sengaja ditutup rapat oleh propaganda Wahabi dan para penjaga status quo Timur Tengah, ya, agar tidak terus terjebak dalam permusuhan yang salah alamat dan tidak lagi memihak pada musuh yang sesungguhnya. Ya, sabiku semua, Wahabi lah musuh umat yang sebenarnya. Ya, mereka itu pengkhianat Islam. Ya, sabiku semua, di Timur Tengah itu ya, ada proyek besar yang sistematis dan perlu diketahui seluruh Muslim. Ya, upaya Wahabi menstigmatisasi Syiah sebagai musuh utama umat. Ya, sejak kemunculannya pada abad ke-18, ya, Wahabi membawa misi membumi hanguskan segala bentuk keberagaman Islam. Ya, Wahabi sekaligus jadi alat politik Arab Saudi untuk mengukuhkan hegemoninya di Timur Tengah dengan menjadikan Syiah, terutama Iran, sebagai kambing hitam. Sabiku semua, propaganda Wahabi secara masif itu menanamkan narasi bahwa Syiah adalah pengkhianat Islam. Penyembah Ali bin Abi Thalib bahkan dianggap lebih berbahaya daripada orang kafir, seperti Israel dan Amerika Serikat. Ya, melalui masjid, sekolah, lembaga dakwah, ya, dan media yang dibiayai petrodolar Saudi. Ya, stigmatisasi Syiah menembus batas negara dan masuk ke relung-relung kesadaran umat Muslim di berbagai belahan dunia, ya, termasuk Indonesia. Ya, sabiku semua, ceramah kiai-kiai lokal pun hari-hari ini banyak terperosok propaganda Wahabi tersebut. Ya, ada kesalahkaprahan serius hingga ke pesantren-pesantren Sunni, yaitu menganggap Syiah sebagai kafir dan lebih berbahaya dari Zionisme. Narasinya sukses membelokkan peta musuh umat. Ya, Zionis Israel, penjajah dan penindas Sunni Palestina perlahan disamarkan, sementara Iran dan Syiah ya, dikristalisasi sebagai ancaman laten. Munafik bukan? Padahal bila ditelisik dari fakta geopolitik, siapa yang konsisten berdiri melawan Zionis Israel? Jelas bukan Arab Saudi, bukan pula Yordania. Ya.
Iran secara terang memproklamirkan Zionis Israel sebagai entitas ilegal yang harus dimusnahkan. Ya. Iran juga membiayai dan mempersenjatai umat. Iran mengambil risiko besar ya, menghadapi sanksi internasional, embargo ekonomi, bahkan serangan militer Zionis yang biadab. Sabi ko semua, Abraham Accord, ya, alias normalisasi hubungan Israel dengan UAE ini, Bahrain, Sudan, dan Maroko. Ya, kemudian ya, jadi puncak kemunafikan yang disembunyikan. Ya, negara-negara yang dibesarkan di rahim Wahabi dan kelompok teroris itu berbaris dengan Israel dalam aliansi keamanan regional untuk menghadapi Iran. Ya, mereka tidak malu-malu berdagang, berbagi teknologi, bahkan bekerja sama militer dengan Zionis, berkomplot dengan musuh. Ya, saya pikir sementara propaganda Wahabi terus berputar, ya, mencitra burukkan Iran sebagai ancaman. Ya, umat Islam justru kehilangan kesadaran kritis tentang siapa yang sebenarnya berdiri membela umat dan siapa yang menjual kehormatan umat kepada orang kafir. Ya. Selain Wahabi dan teroris, belum lama ini, ya, ideolog HTI, ya, Ustadz Felix Xiao juga bersikap yang sama, ya, menegasikan perjuangan Iran dan pada saat yang sama termakan propaganda Wahabi. Ya, ya, saya pikir semua propaganda Wahabi tentang Syiah itu merupakan plot ya, kolonialisme, ya, pecah belah dan kuasa, ya, divided it impera, ya, apa itu, ya. Kelompok Sunni ya berada di ambang propaganda tersebut, sehingga di hadapan Zionis, ya, orang Sunni itu tidak lebih dari buih yang tidak ada artinya. Ya, justru negara-negara Wahabi dan para ulamanya jadi buzzer anti Syiah, ya, tanpa memberikan kontribusi nyata atas Palestina. Ya, Arab dan Wahabi juga kelompok teror, ya, adalah aib bagi Islam. Ya, sabi ke semua, di balik sorban para penguasa Teluk dan indahnya menara-menara masjid yang dibiayai dengan kekayaan minyak. Apa? Tersembunyi aib besar dan ditutup rapat oleh hipokrisi politik Arab. Ya, kong kali kong dengan musuh. Ya, mereka mengkafirkan Syiah, menuduh Iran sebagai ancaman, ya, tetapi membebek pada Zionis. Ya, adalah naif bahwa di Indonesia Wahabi terus dipuji sebagai manhaj salaf, bertauhid murni, tanpa tahu kebenarannya yang memalukan. Ya, sabi semua, sejak lama Wahabi telah memproduksi narasi bahwa Iran dan Syiah adalah perusak akidah dan musuh dalam selimut. Ya. Tujuannya untuk menutupi kebusukan politik Arab Saudi dan negara-negara Teluk, ya, yang secara diam-diam, ya, membuka pintu bagi Zionis. Ya. Sekali lagi, Islam Iran itu dijadikan kambing hitam. Ya, narasi sektarian dan kemunafikan diperalat untuk menjadikan Iran alasan mereka bersekutu dengan Israel. Asabiku semua, bukankah Arab Saudi mengutuk Israel saat menyerang Iran beberapa hari atau bulan yang lalu? Ya, benar. Namun itu akting belaka demi menutupi aibnya. Ya, narasi yang selama ini mereka dengungkan tentang solidaritas Palestina dan musuh bersama Zionis tidak lebih dari topeng belaka. Ya. Dan Islam Iran telah berhasil membuka kotak Pandora itu. Menyadarkan umat betapa buruknya para penganut Wahabi di Arab dan bejatnya mereka mengkhianati Islam. Ya, sampai ke semua, lebih ironisnya lagi, mereka terlibat agresi brutal di Yaman. Ya, membantu Zionis Israel dan Amerika Serikat dengan membombardir warga sipil, ya, juga menciptakan krisis kemanusiaan. Ya, mereka membiarkan rakyat Palestina merana di jalur Gaza. Ya, tetapi sibuk menghabiskan miliaran dolar untuk membeli sistem pertahanan dari Israel dan Amerika Serikat. Ya, mereka mengangkat bendera tauhid dalam konferensi internasional. Ya. Tapi di lapangan ya, berbaris dengan para penjajah.
Ya, itulah poinnya. Ya, aib terbesar bangsa Arab ialah kegagalan politik dan pengkhianatan terhadap spirit persatuan umat. Mereka menukar Palestina dengan investasi dan teknologi Israel. Mereka lebih takut pada Iran daripada kejahatan nyata Zionis. Ya, dan hari ini umat Islam yang tertipu propaganda Wahabi ya dihadapkan pada pilihan pahit. Terus memusuhi sesama Muslim berdasarkan narasi sektarian yang dibangun Wahabi, ya, atau membongkar kemunafikan Arab yang sudah lama berkhianat melalui corong Wahabisme. Ya. Sikap Islam Iran dengan Ali Khamenei sebagai pimpinan tertingginya ya, telah berhasil membuka kotak Pandora kemunafikan Wahabi Arab itu. Ya. Jadi siapa yang pantas disebut pengkhianat? Inilah kenyataan getir yang dihadapi Muslim hari ini. Ya. Setelah konflik Iran, harusnya umat Islam di tanah air ini terbuka mata hatinya. Ya, sadar bahwa musuh Muslim sebenarnya adalah Wahabi ya, dan para teroris seperti Al-Jaulani yang kini jadi Ahmed Al-Sara dan jadi kacung Zionis. Ya, umat Islam di Indonesia harus cerdas dan tidak dibodohi Wahabi. Ya, sebab Wahabi itu ibarat belatung di tubuh Islam dan seluruh Muslim harus melawan, ya, harus mengkonternya. Ya. Ya, sahabatku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu dapat kami sampaikan. Ya, semoga video yang kami sampaikan ini bisa membuka pikiran kalian. Ya. Bisa mencerdaskan kalian. Ya. Ya, dari sisi pandangan ya mungkin kalian berbeda ya dari cara berpikir kami. Tapi ya, itulah yang terjadi. Ya. Itulah yang kita lihat sekarang. Ya. Maka ya, sahabat semua, ya, jangan mau kita dibodoh-bodohi ya. Harus pintar, ya, harus membaca ya kondisi-kondisi yang terjadi sekarang ini. Ya, sahabat semua, mungkin itulah yang kami sampaikan. Sekiranya video bermanfaat, jangan lupa share pada orang kita cintai. Dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.